Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Mendekat ya, gue tahu banget perjuangannya ya, tahu banget waktu dulu sejak belum meritnya masih pakai seragam SMA pula ya, dan memang beliau satu angkatan satu lulusan dengan gue ya, sama-sama belum lulus, sama-sama angkatan SMA ya gitu, sama-sama nggak lulus, sama-sama belum lulus, sama-sama suksesnya tentunya dong ya di bisnis prudensial. Oke, kita mau sambut ya dengan luar biasa ya, mari kita unmute buat Edward Himawan. Welcome, Pagi Kak Edo. teman-teman semua. Hari ini nyiapin teman-teman ya, nyiapinnya sampai malam karena kemarin baru aja merayakan Thomas Cup setelah 19 tahun nggak juara. Yes. Cocok banget nih sama final sprintnya kita yang udah berjalan 9 bulan dan tersisa 3 bulan lagi. Tim Indonesia 19 tahun gigih buat latihan, even belum jadi juara dari 2002 di Piala Thomas, dan tadi malam juara China itu nomor 1 ya, kalah 3-0 dari Indonesia, luar biasa ya. Sama kayak nama agensi kita BD19. Nah ya, nah jadi sekali lagi selamat pagi teman-teman. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama gue Edward ya. Nah langsung aja gue akan share materi hari ini. Sebentar ya. Materi hari ini gue dapetin dari satu buku yang akhirnya gue dapetin karena gue nanya ke bapak perpustakaan kita, Korey ya. Korey, buku yang lagi rame apa nih, yang lagi bagus nih, jam 11:30 malam. Oh bukunya buku ini Dok, namanya Grit katanya. Langsung gue pesen saat itu juga, 2 hari kemudian datang dan udah gue bawain juga materi di meeting unit gue, dan salah satu buku yang paling gue suka nih, namanya Grit teman-teman ya. Jadi apa yang disebut Grit itu? Nah teman-teman sebelum mulai saya mau tanya dulu dong, faktor apa sih yang paling mempengaruhi kesuksesan seseorang ya? Dan pasti kan banyak faktor nih ya. Dari banyak faktor itu, yang mana yang paling berkontribusi buat kesuksesannya kita? Nah, hari ini kita akan bahas satu buku Grit yang udah gua sadur, mungkin contoh-contohnya buat keseharian kita di momen final sprint-nya Q4 kita dengan tema Finish and Perfect, teman-teman. Nah, gambarnya udah muncul ya. Jadi buku ini dibuat oleh namanya Angela Duckworth ya. Angela Duckworth ini luar biasa. Kalau teman-teman lihat di TED Talks-nya, TED, itu videonya ditonton sampai 8 juta kali, teman-teman. Ya. Terus bukunya, nah ini bukti Ko Andre, saya udah baca buku lagi Ko Andre ya. Jempolnya jempol Hebat, ya. hebat. Nah, buku ini masuk dalam New York Times bestseller, teman-teman. Wah, keren. Jadi sangat valid banget buat kita baca ya. Dan yang gue suka dari Angela Duckworth ini pas gue baca, jadi dia itu gabungan antara pengalaman sama pengetahuan luar biasa sama riset. Nah, Angela Duckworth ini juga psikologi dan dia pernah berkarir di McKinsey Company. Itu adalah perusahaan consulting terbesar, teman-teman ya. Jadi menurut gue itu ngeliatin ada kombinasi pengalaman yang nyata sama riset yang cukup. Nah, suatu hari ya, Angela Duckworth pernah bikin riset. Risetnya dibagi di 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok sales yang dikumpulin selama 6 bulan, teman-teman. Yang kedua adalah peserta spelling bee. Peserta apa ya, kalau di Indonesia mungkin kontes apa, mengeja lah gitu ya, teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah murid-murid dari Ivy League namanya ya, di universitas. Dan yang terakhir adalah tentara, military forces, di mana saringan masuknya itu yang paling ketat, paling susah. Nah, dari sales selama 6 bulan, tahu nggak teman-teman?
Dari total sel 100% yang masuk, ternyata 55% yang mundur, teman-teman, nggak bertahan. Yang bertahannya itu cuma 45%. Nah, setelah diteliti, ternyata ada satu nilai yang 45% orang ini pegang, yaitu namanya grit, teman-teman. Yang kedua, peserta yang spelling bee ini, memang sih ada relasi yang bagus banget antara kemampuan bahasa yang baik sama performance yang mereka ketika pertandingan mengeja ini. Ya. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata yang jadi juaranya itu adalah karena punya grit yang baik. Nah, nanti gue akan jelasin grit di belakang, di next setelah ini ya. Murid-murid Ivy League. Nah, Korea ini murid-murid yang lulus, ya. Ternyata mereka punya grit yang baik pada saat mereka kuliah, Korea. Ternyata itu nilainya. Berarti kita belum ada. Nah, ada satu hasilnya adalah murid-murid dengan nilai SAT itu nilai apa ya? TOEFL-nya mungkin kalau di sini ya, atau IPK mungkin ya kalau di kita ya. Semakin tinggi nilai IPK-nya, ternyata mayoritas grade-nya makin turun. Tapi diteliti lebih lanjut, ternyata anak-anak yang berhasil menyelesaikan studinya adalah anak-anak yang punya grade-nya bagus, Korea. Nah, kenapa panggil Korea? Karena sama-sama kagak lulus kita. Masih terdaftar di Maranatha. Karena gue udah pernah baca buku ya. ini. Ya. Buku ini gue udah baca dari dulu, dong. Makanya gue pilih grit aja. Wih. Dan yang terakhir, military forces ini yang paling susah. Jadi dari 1.218 partisipan yang masuk, 70-nya mengundurkan diri. Ya. Kenapa? Karena grit, teman-teman. Nah, jadi ternyata ya ada yang udah punya talenta ya. Ternyata teman-teman di buku ini diceritain bahwa punya talenta aja nggak cukup untuk bawa orang-orang menuju ke performance yang baik. Ya, IQ yang tinggi aja ternyata nggak cukup. Terus jago ngitung, jago ngapalin, belum tentu ya. 10 tahun ke depan mereka lebih sukses daripada orang yang biasa-biasa. Bahkan risetnya Angela dia bilang orang-orang biasa yang punya nilai grade-nya tinggi berpotensi dan sangat berpotensi mengalahkan orang-orang yang bertalenta tapi grade-nya rendah, teman-teman. Ya, udah mulai nangkep ya tentang grade ya. Udah mulai kebayang ya. Nah, jadi Angela Duckworth diceritain ada satu rumus yang dia tulis, yaitu ada yang boleh bantu bacain yang atas dan bawahnya? Mungkin Kanita nih boleh nih, ada di layarnya gua nih. Oh, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Ko Arya boleh deh, tolong bantu bacain deh, Ko Arya deh. Kebetulan dong, ini kan Inggris ya, gue sastra Inggris dong. Asik. Wih, cocok banget. Talent dikali effort sama dengan skill. Skill dikali effort sama dengan achievement. Tuh, nah thank you, Ko Arya. Jadi dari rumusnya Angela Duckworth, apa yang menarik, bahwa effort ini dinilai ganda, teman-teman. Effort ini dihitung 2 kali. Jadi sekali lagi, punya talent, mungkin punya relasi bagus, punya IQ tinggi, enggak menentukan 10 tahun ke depan lu akan berhasil kalau enggak punya namanya effort atau grit yang tadi, teman-teman. Ya, effort dinilai ganda. Mungkin gua lanjutin dengan quotes ini dari Dan Chamblis. Superlative performance is actually a collection of small skill or activities which have been carefully drilled into habits. Nah, ini kalimat terakhir bagus. There is nothing extraordinary, only consistency plus correctly. Hanya konsisten dan correct. Nah, ada satu riset lagi, teman-teman, dari Harvard di tahun 1940. Nah, jadi nama judulnya adalah The Treadmill Test. Ya, The Treadmill Test. Di tahun 1940, nah si Harvard ini ngumpulin 130 murid, disuruh lari di treadmill. Speednya paling tinggi, incline. Ya. Cuman 5 menit, teman-teman. Waktu yang menurut gua nggak sebentar. Tapi kalau teman-teman pernah nyobain treadmill dan incline speednya tinggi, wah itu capek, teman-teman ya. Dan nggak semua menyelesaikan. Nggak semua menyelesaikan, hanya kayaknya setengahnya lah, teman-teman ya. Kemudian, risetnya dipanjangin lagi. Sampai mahasiswa-mahasiswa tadi yang 130 dipanjangin sampai mereka umurnya 60 tahun. Berarti sampai risetnya tahun 2000 ya.
dalam waktu treadmill 5 menit, orang-orang yang bertahan sampai 5 menit menyelesaikan, mereka punya karir lebih bagus, punya kehidupan lebih bagus, punya masa depan yang lebih cerah karena tes yang 5 menit tadi. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketika 5 menit itu mereka bisa nyelesain, mereka punya yang namanya kemauan untuk maksa dirinya sendiri. Willingness to push himself, teman-teman. Waktu lari nih ya, gue kan suka lari dulu, sekarang udah enggak, makanya jadi gitu. Tapi dulu suka lari, dulu kan pengen jadi atlet tapi gagal ya. Lari ya, kalau lari sprint 4 menit gitu ya, nggak mungkin sih sprint 4 menit. Lari pelan aja 4 menit, saking udah capeknya ya, itu deg-degan jantungnya sampai udah kedengaran ke kuping, pernah kayak gitu ya, itu udah capek banget. Tapi namanya mau jadi atlet, jadi kita paksain. Nggak boleh berhenti, nggak boleh berhenti. Nah, jadi contoh treadmill test ini mengkonfirmasi rumusnya Angela Duckworth bahwa effort dinilai ganda, teman-teman. Nah, jadi ada juga nih orang-orang yang mungkin yang memang punya talenta di otot, badannya lebih kuat. Tapi baseline-nya kalau disamain itu cuma satu kata yang katamu, yaitu namanya effort. Jadi boleh ketik dong di kolom chat ngomongin tentang grit sama dengan effort, teman-teman. Nah, oke. Lanjut lagi. Jadi, teman-teman ya, yang lucu juga istri gue kemarin bilang, gue mau nyewain dong, mau nyewa treadmill. Buat apa nyewa treadmill? Gue yakin lu nggak akan pakai, ada risetnya, kan udah baca buku grit ya. 40%, orang-orang yang beli treadmill, pemakaiannya cuma 40% lebih rendah daripada apa yang mereka pengen. Jadi kunci suksesnya di buku grit ini, ya ngomongin grit adalah tentang 80% sukses ditentuin sama showing up. Apa yang dimaksud showing up? Misalkan nih, gue seorang penulis. Showing up-nya seorang Edo yang pengen jadi penulis adalah setiap hari buka laptop, mulai kalimat yang pertama, mulai kata-kata pembuka, punya ide baru yang akhirnya gue tulis, gue kasih ke penerbit, ditolak, itu showing up-nya. Buat kita sebagai pebisnis, showing up-nya gimana? Ada pandemi, jadi online. Bukan ada pandemi jadi udahan, teman-teman ya. Ada pandemi, kita jadi online. Ditolak, kita belajar. Ya. Setelah ditolak, ceritanya ada 3X yang gue pelajarin, teman-teman ya. Kalau ditolak gimana? 3X nih. Buat teman-teman yang punya pacar banyak dulu ya. Tahu nggak kenapa mantan disebutnya X? Tahu nggak? Kenapa mantan disebutnya X? Jadi X yang pertama ya, mantan itu nanti jadi example, teman-teman katanya ya. Setelah jadi example, maka lu akan dapetin namanya experience supaya bisa menjadi tambah expert. Nah itu Varia. Nah 3X ya. Jadi kalau ditolak, 3X ini adalah rumus di mana lu showing up di Business Pro di Q3 kemarin. Oh, yang gue lihat gridnya bagus salah satunya adalah si Lydia nih ya. Lydia timnya Glenn. Q1 kan kita meeting bareng ya. Saya nggak dapet tab ya. Q2 saya nggak dapet tab. Q3 akhirnya Lydia dapet tab, teman-teman. Itu adalah 80% yang ngomongin showing up. Itu bentuk showing up-nya Lydia. Q pertama nggak berhasil, Q kedua nggak berhasil, Q3 dia dapat. Itu adalah showing up. Setiap hari showing up kita apa lagi? Hari Senin ikut M3, habis M3 calling day. Habis calling day, konsultasi sama leader. Habis konsultasi sama leader, dapat janji sehari 3, follow up-nya 3. Bikin ilustrasi, masuk, nggak diterima. Contoh bentuk showing up-nya gue apa? Kemarin hari Jumat, puji Tuhan, bingo 4 case. Nasabahnya udah gue ceritain dari 2 tahun lalu, PPH+. Nggak ngambil. Nah, kalau gue waktu itu nggak follow up lagi, maka gue lagi nggak menjalankan 80% showing up-nya gue. 80% rumus suksesnya kita. Kita lagi nggak showing up. Nah, showing up yang gue jalanin apa? Sebulan sekali gue telepon dia. Sebulan sekali gue telepon dia. Setiap bulan, teman-teman. Gue jaga hubungan. Ngobrol apa? Gue tahu demen ikan. Gue nggak demen ikan. Gue cuma kirimin. Kok ini gue punya saudara, ikannya bagus nih, lu lihat akuariumnya. Udah cuma gitu. Ngobrol panjang. Sampai tiba-tiba momennya dapat. Tiba-tiba kemarin ada telepon. Adik,
istrinya tiba-tiba sakit, pengen beli asuransi karena ada tumor, habis 65 juta. Bisa nggak masuk? Sorry kok, asuransi dibayarnya pakai premi, tapi dibelinya pakai kesehatan. Ya, buat Koko, uangnya ada, kesehatannya masih bagus. Jadi dua-dua syaratnya terpenuhi, dibeli pakai uang, dibayar pakai premi. Oh gitu, ya udah hitungin buat gue berapa. Padahal dulu dia bilang nggak ada uang dan dia resign dari kerja cuma punya laundry istrinya. Sampai hari ini nggak berubah juga, tetap masih punya laundrynya satu, tetap dianya lagi nggak kerja, lagi pandemi. Tapi bisa closing 3.200.000 per bulan. Berarti setahun setengah dulu pun gue bisa closingnya, tapi momennya belum dapat. Nah, showing up-nya adalah bentuk ketika dia bilang enggak, dan gue tetap melakukan bagiannya gue. Itu showing up-nya gue. Closing nggak closing, gimana nanti? Sama kayak Q4 sekarang. Beresin. Saya akhir tahun promosi apa enggak? Enggak usah dipikirin promosi apa enggaknya. Lakuin bentuk showing up-nya dulu. Oke? Enggak ngelakuin showing up, udah pasti nggak akan promosi, nggak akan prestasi. Betul nggak? Nah, ya, apalagi kalau kita bisa ngelakuin bentuk showing up-nya kita setiap hari, maka Q4 ini teman-teman bisa kasih yang terbaik. Nggak pernah ada penyesalan kalau bisa ngasih yang the best-nya kita, teman-teman, di akhir tahun. Ya. Nah, slide berikutnya ngomongin grid. Yuk, teman-teman boleh screenshot gambar ini. Kita akan tes seberapa besar tingkat gridnya teman-teman semua. Boleh screenshot ya. Kalau teman-teman nggak ikuti tes ini, maka nggak akan nyambung ke belakangnya. Oke? Yuk, saya kasih waktu mungkin 1 menit. Caranya adalah, nomor 1, teman-teman boleh lihat. New ideas and projects sometimes distract me from previous ones. Teman-teman lihat atasnya, not at all like me, not much like me, somewhat like me. Nah, teman-teman tulis angkanya yang paling mirip sama lo. Kalau gua nggak seperti itu, berarti angkanya 5. Dan boleh dilihat angkanya, nomor yang ganjil di kirinya angkanya 5, nomor yang genap di kirinya 1. Jadi jangan salah hitung ya. Oke? Boleh screenshot. Bu Cindy boleh tolong setelin lagu apa aja, 1 menit, teman-teman isi. Setelah teman-teman isi, nomor 1 sampai 10 ditotalin dan dibagi 10. Nanti kita lihat angkanya teman-teman semua. Oke? Silakan. Oke, gue udah ikut tes ini. Menarik teman-teman hasilnya. Kalau teman-teman nggak ikutin tes ini, nanti nggak nyambung ke belakangnya, ya. Silakan. Setelah ketemu angkanya, kan dibagi 10 ya totalnya. Nah, teman-teman lihat tabel ini. Jadi itu adalah skor grid-nya teman-teman. Ya. Tabelnya nggak keluar, Dok? Oh, tabelnya nggak keluar. Maaf. Belum share screen. Sebentar ya. Thank you, kok. Nah, oke, tabelnya ada ya. Jadi ini adalah skor grid-nya kita untuk ngetes seberapakah grid-nya kita ya. Saya kasih contoh. Jadi kalau misalkan grid skornya adalah 4,1, artinya teman-teman udah 70% grid lebih baik daripada 70% orang-orang di luar sana, teman-teman. Ya, berita bagus ya. 70% lebih baik dari kebanyakan orang di luar sana. Oke. Koriko, skornya berapa, Koriko? Persis 4,1, Dok. 4,1, mantap. Terati berapa, Terati? Nggak kedengeran, di-mute. 4,5, Kanita. Woi, nah, Kang Ibra berapa, Kang Ibra? Suaranya kecil, nggak kedengeran, Terati. Kedengeran ya? Oke, kalau Kang Ibra berapa, Kang Ibra? Kalau gua sih 3,5. 3,5. Nah, bukan angka pasti untuk kasih identitas kita. Oh, gua kurang kerja keras ya. Tapi ada yang bisa di-upgrade, teman-teman boleh bisa upgrade. Oke. Jadi angka ini boleh jadi acuan. Nilainya gue pribadi sama kayak Koriko, 4,1. Makanya kita suka perebut tempat parkir waktu di Legacy ya. Nah, jadi ini grid skor kita. Nah, grid itu sebenarnya adalah campuran dari passion sama perseverance. Nah, tapi passionnya bukan ngomong soal kalau kita ngerekrut teman terus dibilang, oh di asuransi bukan passion gue nggak bahas ke sana.
Tapi passion itu di sini adalah ngomongin tentang gimana kita suka pada suatu hal yang sifatnya biasanya sementara. Contohnya misalkan partner-partner baru yang join di Legacy. Ya, awal-awal ingat nggak teman-teman spirit waktu teman-teman pertama kali join? Ya, wah seneng diajakin training nih hari Sabtu nih. Hari Sabtu semangat mau ketemu orang. Oh ternyata asuransi bagus ya. Gue jadi agent karena kemarin temen gue ada klaim dibayarin dan gue pikir kayak gue nolong orang bagus. Ya, bener nggak? Spiritnya kayak gitu kan waktu awal-awal kita join ke bisnis ini. Wah gila ya waktu join ke sini ternyata kok Andre bisa ya income 50 juta. Saya jadi seneng sama dunia asuransi. Banyak orang berawal dari itu waktu mulai di bisnis ini, betul? Banyak yang kita lihat sehingga kita punya kesukaan sama si Prudential sama si Legacy. Nah, jadi passion ngomongin seberapa teman-teman falling in love sama bisnis ini, tapi perseverance ada ngomongin tentang seberapa lama lu gigih dan bertahan di bisnis ini, teman-teman. Seberapa besar keinginan lu untuk mencapai apa yang lu mau. Grit adalah campuran dari passion sama perseverance. Jadi teman-teman boleh lihat tabel ini. Nah, ternyata tabel yang warna merah, yang warna hijau, yang ganjil, itu adalah ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan passion, dengan hal-hal yang lu suka yang sifatnya sementara tadi. Nomor 1, ide-ide baru dan project kadang-kadang mendistract saya dari yang sebelumnya. Contoh kayak misalkan join di Prudential. Ini nih, ada bisnis ini nih, segala macam gitu ya. Oh iya, kayaknya bagus juga. Akhirnya dicobain, ya kan. Jadi dia falling in love sama si Legacy, sama si insurance. Tapi begitu ada yang lain, dia gampang ke distract. Berarti tingkat kesukaan di saham yang pertama belum terlalu tinggi. Contoh lagi ke yang berikutnya nih, di nomor 3. Saya sering mengatur sebuah goals, tapi akhirnya saya mengejar yang lain. Ya, bener nggak? Jangan-jangan itu goals yang teman-teman pengen. Bener nggak goals itu tuh jadi passionnya teman-teman buat diwujudin lewat bisnis yang ada di Legacy di Prudential. Ya, nomor 7, ketertarikan saya berganti dari tahun ke tahun. Ya, hari ini A, besok B, besok C. Jadi kita nggak konsisten dengan apa yang kita mau. Sekali lagi pertanyaannya, bener nggak itu yang benar-benar teman mau? Di Q4, 80 hari lagi kayaknya, apa 70 hari lagi sekian ya. Teman-teman punya hal yang teman-teman mau. Tapi nilai secara passionnya, coba yang ganjil nih ya. Yang ganjil di total dibagi 5. Nilainya berapa teman-teman ya? Bagus apa enggak? Jangan-jangan kalau nilai untuk passionnya rendah, belum tentu akhir tahun itu goals yang benar-benar teman mau. Ya, perlu benar-benar diteliti lebih lanjut, konsul sama leadernya. Nah, tapi angka yang kuning adalah angka ngomongin soal perseverance, tentang kegigihan, tentang seberapa lama teman-teman akan konsisten dengan apa yang lu mau. Seberapa besar komitmen yang bisa lu ciptain untuk benar-benar enggak, ini Q4 hal yang benar-benar kita pengen selesain. Oke, nah jadi bagus banget nih cerita ini dan mengkonfirmasi lagi cerita tentang the treadmill test bahwa 80%-nya suksesnya kita adalah showing up. Ya, waktu calling day di sini di Zoom ini ada adik kandung gua Edward sama ada Joshua. Setiap hari Senin siang kita calling day. Kita calling day dari jam 2 sampai jam 4:30 di Legacy. Telepon. Ya sambil ketawa terus aduh kok ini gak dapet janji ya, gimana, telepon lagi, oke telepon lagi, dapat janji. Itu bentuk showing up-nya, bukan telepon 3 terus pulang tapi telepon 3 ditolak, teleponnya 20 teman-teman, itu bentuk showing up. Jadi mengkonfirmasi lagi, mau nggak kita punya willingness untuk push ourselves ya. Jadi ini kayak tema Q3 kita kemarin ya. Enthusiasm is common, endurance is rare, teman-teman. Punya endurance di Q4. Bener nggak? Pengen bener-bener mau nih di Q4. Gue pengen banget, teman-teman ya. Nah, terus boleh mungkin, Sin, ada video yang mau kita setel. Video yang pertama dulu. Ini video tadi malam waktu Thomas Cup. Pas kebenaran momennya hari ini gue share, jadi bisa ceritainnya enak ya. Jadi sebelum di play, ini
tunggal ketiganya Indonesia namanya Jonathan Christie ya. Nah, Jonathan Christie ini kan teman-teman karena tadi malam dia lawan China, kemarin dia lawan Denmark. Set pertama skornya berapa? 25-23 sampai rubber set. Nah, ini adalah momen kemenangan tadi malam waktu dia lawan China. Silakan Sin, boleh di-setel. Ko Edo, suaranya nggak ada, Ko Edo. Nah, Sin, silakan disambung sama video kedua. Jadi si Indonesia itu sebenarnya dia terbanyak buat punya Piala Thomas 14 kali. Yang keduanya China. Terakhir Indonesia itu juara 2002 waktu gua kelas 6 SD berarti, teman-teman. Ya. Dari 2002 ya, 2004 sampai 2012 itu Cina semua. Berapa kali tuh dibabat habis ya. Terus Jepang sekali, Denmark sekali, akhirnya ke Indonesia. 19 tahun menunggu. Dan tentunya nggak menunggu dong ya. Mereka grit setiap hari latihan. Nah, gue pernah dulu 6 tahun badminton latihannya. Jadi kebayang latihannya tuh, ya kebayang ya, gue aja nggak jadi atlet, latihannya udah capek banget. Apalagi mereka nggak atlet gitu ya. Nah, jadi 19 tahun selama mereka belum jadi juara Thomas, bener-bener ngelakuin day by day-nya, showing up. Kaki cedera, balsemin, latihan, pijat, latihan gitu ya, setiap hari. Nah, 19 tahunnya yang mereka lakuin sama dengan 9 bulan yang udah kita lakuin di 2021, teman-teman. Ya, akhirnya setelah 19 tahun, nah Tuhan izinin mereka merayakan Indonesia juara Thomas Cup lagi setelah 19 tahun. Nah, 3 bulan ini, mau nggak kita kasih yang terbaik? Kalau teman-teman semalam nonton pertandingannya ya, teman-teman bakal tahu gimana rasanya mereka kasih yang terbaik. Wah, itu keren banget di Piala Thomas itu, teman-teman. Nah, dan terakhir, bahan gua nggak begitu banyak hari ini. Yang terakhir adalah satu slide yang sebenarnya gua udah ceritain di beberapa bulan lalu di Legacy, tapi menurut gua tetap harus gua ceritain lagi karena cerita ini nggak pernah bikin gua nggak semangat. Ya, mungkin ada beberapa juga yang belum dengar, tapi kalau udah dengar, anggaplah teman-teman remind buat kita ya. Makan coklat nikmat nggak? Nikmat, teman-teman, buat gua ya. Gua seneng coklat, seneng yang manis-manis, makanya kiloan gua nambah tinggi nih guys ya. 1-10 tingkat kenikmatan makan coklat buat gua adalah 9 ya. Buat teman-teman berapa tingkat kenikmatan makan coklat ya? Tapi kalau ditanya seberapa penting ya, seberapa penting untuk kita makan coklat? Ya, nggak tiap hari makan coklat sih. Kalau ada makan, nggak juga, nggak apa-apa. Nggak nyari lah, ya. Dan nggak makan coklat juga gue tetap bisa tidur. Nggak makan coklat tetap bisa happy-happy, ya. Jadi nikmatnya makan coklat nggak apa ya? Dibanding dengan maknanya makan coklat tuh nggak oke lah. Nah, tapi kalau ngomongin soal namanya membesarkan anak, seberapa enak membesarkan anak. Anak gue yang kecil tuh beda banget sama si Jaden yang gede. Adatnya beda banget ya, Rati. Punya 2 anak beda ya adatnya. Nah, yang kedua ini luar biasa nih ya. Luar biasa. Jaden tuh kayaknya sampai 3 tahun hampir nggak pernah dimarahin kayaknya. Nah, anak yang kedua ini, aduh, seru lah pokoknya lah ya. Tapi kalau teman-teman ketemu anak saya, pasti dia diem. Dengan muka lucunya, cute-nya. Tapi kalau nggak ada teman-teman, dia akan gitu ya. Lucu banget ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau lagi senyum, lagi ketawa-ketawa di kelek-ketek gitu ya, dia ketawa-ketawa, waduh lucu, bisa lah itu ya, benar-benar seneng banget. Ya, tapi kalau ngomongin lagi rewelnya, gimana nikmatnya membesarkan anak? Ya, kadang-kadang kalau kadang-kadang kita lagi capek ya, kitanya lagi down, lagi ada something yang harus diberesin, misalkan lagi riweuh ya. Ya, membesarkan anak nikmatnya nggak 9 sih ya kayak. Kalau lagi ketawa-ketawa lucu nilainya 9-10 lah ya.
Nah, jadi ada momen pas nggak enaknya. Tantangannya banyak. Kemarin kok Andre cerita gimana punya anak lagi remaja, kok Andre ya beda lagi kok. Nah, tapi kalau ngomongin tentang seberapa penting ngebesarin anak, pasti semua dari kita yang udah berkeluarga nih, ngomongin angkanya adalah 10. Kalau bisa di atas 10, pasti di atas 10. Nah, jadi sama kayak Q4 ini. Ya, mungkin Q4 ini adalah masa-masa kita tersibuk nih, teman-teman. Ya, masa-masa kita lagi menyelesaikan si 2021. Ya. Kalau memang teman-teman benar-benar mau, sama kayak yang Ivan Stefanus minggu lalu ceritain tentang yang namanya mau, ya, benar-benar teman-teman mau, mungkin nikmatnya nggak 9-10, nggak semua sesuai rencana, ya. Tapi kalau memang itu penting banget, bermakna buat teman-teman, maka yuk kita beresin Q4 ini dengan luar biasa. Dan ini adalah slide terakhir gua. Grit adalah value dari legacy menurut gua. Ternyata selama ini waktu kemarin kita sharing, kok Andre kan cerita lagi greatness. Nah, gue keingetan lagi, oh greatness tuh ini, kok Andre, gue kira greatness tuh kalau kita berhasil Star Club, itu baru greatness gitu ya. Kalau kita bisa promosi greatness. Ternyata greatness tuh bukan hasilnya, tapi value yang lu pegang supaya lu bisa mencapai hal tersebut. Nah, grit menurut gue adalah salah satu greatness-nya gue. Grit adalah ketika gue lagi nggak gampang, tapi gue nggak baper dan gue tetap lakuin. Ya, grit itu waktu gue lagi bingung mau ngapain, dan gue telepon Glenn, kita collab yuk, ngobrol banyak hal sama Glenn, itu gritnya gue untuk gue dapetin semangatnya gue lagi. Itu grit yang Edo pegang. Ya, gue berharap teman-teman semua di ruangan Zoom ini kita punya grit untuk nyelesain Q4. Nah, beberapa pertanyaan mungkin kita bisa tanyain ke hati kita nih pagi-pagi ini ya. Seberapa penting buat lu finish di akhir tahun? Ya, grit penting nggak? Penting sekali menurut gua. Teman-teman suka sama goals-nya di akhir tahun Q4. Kan udah kebayang nih kalau ngobrol nih ya, malam-malam mungkin ngobrol sama pasangan, sama anak. Kalau gua sama Ica pillow talk malam-malam ya. Aduh Cak, nanti kalau akhir tahun begini gimana gitu ya. Nah, jadi banyak yang kita pengen ya, sama komponen grit tadi, yaitu passion. Gue pengen, kemauannya, hasilnya gue pengen, tapi perseverance-nya mau nggak kita kerjain. Jadi pertanyaan pertama perlu dijawab dulu. Yang kedua, ngomongin tentang grit perseverance-nya. Seberapa besar komitmen yang mau kita pegang sampai di akhir tahun. Tapi kan hasilnya belum tentu betul. Apalagi kalau nggak ngapa-ngapain, udah pasti, bukan belum tentu lagi ya. Nah, tapi sekali lagi nggak pernah ada penyesalan tentang yang namanya memberikan yang terbaik. Kalau akhir tahun mungkin kita belum dapetin, tapi minimal awal tahun 2022, teman-teman punya start yang berbeda sama kebanyakan orang di luar sana loh. Even hasil akhirnya nggak sesuai sama rencana kita. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita juga belajar. Ya, gue juga nggak selalu menang, pernah saat-saat gue belajar, tapi saat-saat gue belajar itu di tahun depannya gue jadi lebih expert lagi, terutama teman-teman yang baru join nih di Prudential ya. Kok tapi kan 3 bulan lagi juga mau tutup, nanti gue jadi 0 lagi ya. Emangnya kalau lu nggak ngapa-ngapain Januari udah pasti bagus kan? Belum tentu juga. Tapi di Q4 ini adalah saat-saat teman-teman belajar, perseverance, lakuin hal yang terbaik, banyak hal yang dipelajari kayak 3X tadi ya. Seberapa besar kemauan kita juga, seberapa hebat greatness yang mau kita asah di Q4 ini. Karena pengalaman di Q4 hari ini akan membawa lu ke keadaan yang berbeda di Q1 2022. Akan membuka 2022 dengan beda, akan menutup 2021 dengan beda. Ya. Seberapa penting naik level buat kita. Ya, banyak ngobrol sama Yosua juga. Ya, banyak ngobrol kan sama Ko Anda juga, meeting bareng ya si Yosua ya. Nah, Yosua menurut gue lagi naik level nih sama tim gue nih, sama si dede gue si Ebo nih, Edber. Setiap hari kita kontekan nih bertiga ya. Nah, menurut gue mereka naik level. Ya, dari titik 1 ke titik 1 lagi. Hasilnya belum, tapi merekanya udah naik level dan gue percaya hasilnya pasti dapetin. Dan pertanyaan yang terakhir adalah seberapa gritkah kita untuk beresin di Q4 ini, teman-teman. Nah,
Yuk kita tutup Q4 dengan luar biasa. M3 kita udah bikinin, training udah ada, body collab udah ada, LLR udah ada, tinggal kita lakuin yang terbaik yang kita bisa, teman-teman. Nah, kalau dari gua itu aja untuk Bapak MC. Semoga hari ini Grit akan membantu kita buat naik kelas dan menyelesaikan di Q4-nya kita. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih. Pagi, keren thank you. Edo. Thank you, Dok. Mantap. Thank you, Dok. Thank you, bro. Thank you. Wow. Ya, Thank you, Edo. Keren dong. Thank you, Edo. Ko Arya, Yes. liatin Kawan. Edo ini semakin lama sharingnya edan ya Ko Arya ya. Bagus ya. Entah dari mana nih ilmunya Ko Edo nih ya Ko Arya. Benar banget. Ini ilmunya udah kayak S3 kalau bukan Pandre. Ini hebat banget. Sharingnya Wow. semakin hari makin tajam, semakin berisi nih. Bagus banget. Wow. Benar. Saya itu emes loh karena saya mengikuti Edo gitu. Jadi gua tahu bagaimana Edo dulu nggak suka baca buku. Hari ini saya tuh nggak request buat hari ini judulnya. Gua nggak nitip pesen lah apa nggak ada sama Edo sama sekali. Tapi apa yang dia share gitu ya menurut gua ini sangat dewasa nih Ko Arya Parehan nih. Setuju. Betul. Ya, Wow. nggak butuh waktu yang panjang, Pandre ya, tapi waktu yang cukup aja ya. Isinya tajam. Wow, minggu kemarin kita udah diingetin sama Ivan soal mau. Tahu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana mau itu bahasa yang lebih edukatifnya apa sih sebenarnya? Apa sih tolak ukurnya tadi pas gua baca, pas gua dengerin Edo ya. Saya sendiri malu sebenarnya Ko Arya waktu gua dengerin oh ternyata nilai gua segini ya. Tapi ini kan sebuah indikator yang mudah untuk kita belajarin ya tadi yang teman-teman udah print screen ya. Ya. Oh, jadi bagaimana nomor 1 ya, bagaimana saya tuh terdistract dengan ID yang baru kah, dengan project yang baru kah. Ya. Nomor 3 gimana, nomor 4 gimana. Jadi kalau Angela Duckworth Ko Arya udah bikin survei lama, dia bikin survei bagus, dia kenalan tentunya bisnismen yang bagus-bagus, dia kerja di McKinsey gitu ya. Perusahaan yang multi-billion dollar company gitu. Dia ketemu sama CEO-nya, gue pikir kita nggak usah nge-survey lagi gitu loh. Ya, setuju benar. Ya nggak sih, kita mungkin Ya. punya kenalan yang bilang, wah ini nggak sesuai nih. Wah ini nggak pas nih, yang bener mah begini. Ya basically mungkin benar juga dari lingkungan yang kita punya, mungkin nggak sesuai sama yang ini. Tapi kalau seseorang udah bisa bikin poin-poin begini, gue tinggal nge-review. Oh, berarti nomor 8 ya. Gue perlu update. Gue udah sekarang nomornya 3. Gue perlu 4 deh. Gue perlu 5 deh. Iya. Gitu kok Arya. Asik banget Keren nih sih, hari ini. teman-teman yang belum baca, bolehlah baca, itu bagus banget sih. Waktu baca ya, bacanya kenapa jadi semangat kok, Andre? Karena kita melakukan sesuatu. Sambil ngelakuin, sambil merefleksikan diri gitu ya. Oh ternyata begini ya gitu loh. Baru tahu gitu kan. Dilakukan Tapi buat kalau dihidupi kitanya ya. nggak ngapa-ngapain ya, baca bukunya juga kurang semangat. Ya. Ya, udah nggak ada yang bisa kita terapin, nggak ada yang bisa kita aplikasikan, beda banget ya. Kalau gue Ya. baca dan gue bisa ada yang sesuatu bisa gue benahin gitu. Wow. Oke, thank you kok Arya. Thank you kok Edo. Sekali lagi teman-teman bolehkah kita unmute dan kita say thank you banget dong buat Edo yang udah membacakan kita dan merangkum kita buku Grit. Tepuk tangan dong buat Ko Edo dong teman-teman. Thank you, Edo. Thank you, Dok. Great banget. Thank you, Dok. Oke Dok, thank you udah mengedukatif kita di pagi hari ini. Bukan sekedar motivasi gitu ya, tapi udah menceritakan nih. Untuk kita boleh jadi entrepreneur yang berhasil, apa aja sih poin-poinnya? Untuk kita jadi pribadi yang berhasil, mungkin kita dengar mitos-mitos di luar sana tuh. Wow, kalau gua hoki bisa berhasil. Oh, kalau gua ini bisa berhasil. Tapi ini sebuah pembelajaran yang bagus buat kita ngerti bahwa sukses itu apa sih? Kalau orang mau jadi berhasil, apa sih poin-poin yang dibutuhkan apa aja? Oke, saya pun nggak bangga dengan nilai saya, tapi ini sebuah pembelajaran yang kita boleh cerita, yang kita boleh dapetin dan bagaimana dengan diri kita sendiri. So kita mengerti bahwa pertandingan yang terbesar bukanlah pertandingan yang ada di luar kita, tapi struggle yang terbesar
tapi pertandingan yang terbesar. Di akhir tahun ini, sebenarnya kita bukan bertanding melawan WH, bukan melawan waktu, bukan bertanding melawan produk, lawan insurance lain. Jawabannya adalah enggak. Oke, pertandingan kita yang terbesar adalah melawan diri kita sendiri. Oke, kita bersyukur kalau di Legacy kita boleh bareng-bareng. Oke, satu suara bareng-bareng. Oke, satu lirik bareng-bareng. Mungkin temponya beda-beda, nggak apa-apa. Ada yang dangdut, ada yang jaipong, ada yang ngebeat, ada yang elektro gitu ya, nggak masalah. Tapi kita boleh bareng-bareng teman-teman bergandengan tangan untuk kita boleh finish dan perfect di tahun 2021. Oke, finish dan perfect di tahun 2021. Kalau Thomas boleh kembali di 19. Oke, mungkin nggak kebetulan Anda hari ini ada di BD 19. Oke, kita boleh mengakhiri bareng-bareng. Oke, kita boleh mengakhiri akhir tahun dengan finish dan perfect. Entah nanti akhirnya gimana. Sama seperti orang maraton gitu ya. Feni pernah maraton, sering maraton. Awalnya di-celebrate orang maraton ya. Tapi perjalanan tengah dan perjalanan akhir orang maraton itu jauh dari spotlight. Tertatih-tatih, luka, pernah jatuh mungkin sekali. Waduh, mukanya capeknya luar biasa. Tapi apakah Anda akan finish di tahun 2021 ini? Oke, kita punya waktu tinggal 2 bulan lebih 12 hari. Wow, 2 bulan lebih 12 hari teman-teman. It's getting warm, it's getting hot. Yuk teman-teman, kita bangkit dan kita bergandengan tangan bersama-sama. Oke, asik banget sekali lagi. Edo, thank you banget buat sharing hari ini. Terima kasih kok Edo.